Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fernanda Putri dengan NIM 23355010 akan membuat video presentasi untuk melengkapi ujian akhir semester Neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Pentingnya stimulasi untuk anak usia dini bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sesudah lahir, kegiatan otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan sel saraf dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan antar sel saraf. Stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak. Pengertian stimulasi. Stimulasi adalah rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada anak oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua, agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Effendi 2008, stimulus yaitu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulus penting untuk otak. Mengapa stimulasi penting untuk perkembangan otak anak? Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangannya. Setiap stimulus dan pengalaman yang dialami anak akan membentuk sambungan baru antar neuron yang disebut dengan sinaps. Inilah yang membentuk struktur otak semakin rimbun. Selanjutnya, tahap perkembangan otak anak berdasarkan usia. Yang pertama, perkembangan otak anak usia 0-12 bulan. Ketika bayi baru lahir hingga mencapai 3 bulan, si kecil sedang mengenali suara, aroma, rasa, dan penglihatan. Bayi baru bisa melihat benda lebih jelas, rewel bila melakukan satu hal yang durasinya lama, fokus memperhatikan, mengamati, dan mengenali benda yang bergerak serta wajah. Ketika sudah memasuki usia 5-12 bulan, si kecil sudah mampu memberikan respon percakapan lewat suara, mengenali serta memberikan respon jika namanya dipanggil, dan memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Ia juga sudah mampu menunjukkan gambar saat bunda menamainya, mencoba mengulang kata-kata, mampu memukul, melempar, dan menggoyangkan benda atau mainan. Yang kedua, usia 2-3 tahun. Ketika memasuki usia 2 hingga 3 tahun, perkembangan otak anak semakin pesat. Balita sudah dapat memahami beberapa konsep seperti kebalikannya, misalnya siang dan malam, besar dan kecil, juga mengingat, mencocokkan bentuk dan warna, serta mengurutkan benda. Anak juga kerap bermain peran, seperti bermain masak-masakan, dokter-dokteran, atau bermain dengan boneka favoritnya. Selain itu, si kecil sudah bisa mengikuti perintah sederhana yang diminta oleh bunda dan ayahnya. Ketiga, pada usia 4 tahun, perkembangan otak anak akan semakin lebih baik, yang ditandai dengan kemampuan bahasana yang meningkat. Mereka sudah dapat menghafalkan alfabet dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, di masa usia 5 tahun, ia sudah mulai memahami perbedaan antara benar dan salah. Selanjutnya, ada cara mendukung perkembangan otak si kecil. Yang pertama, yaitu memberikan ASI eksklusif. ASI mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan memiliki banyak manfaat. Manfaat ASI diantaranya ialah untuk membantu meningkatkan perkembangan dari fungsi otak si kecil. Oleh karena itu, usahakan untuk memberikan ASI eksklusif, terutama ketika bayi masih belum bisa memakan makanan apapun. Yang kedua, membacakan buku. Membacakan buku secara rutin mampu mengasah kemampuan mendengar dan mengingat sehingga menjadi lebih baik. Yang ketiga, ajak anak bermain dan berkomunikasi. Hubungan anak dan orang tua mampu mendukung perkembangan otak dengan baik. Mengajak si kecil untuk berbicara hingga bermain permainan yang menyenangkan, untuk berbicara meskipun mereka belum bisa membalas maupun mengerti apa yang sedang dibicarakan. Dengan sering berbicara, akan membantu kemampuan interpersonal si kecil. Keempat,
ada menjaga kondisi kesehatan anak. Kesehatan anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak, terlebih saat usia balita. Anak kecil akan lebih mudah terserang penyakit, sehingga orang tua harus memantau kondisi kesehatan anaknya. Selanjutnya, ada 7 yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi saat ibu mengandung. Setiap ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mengurangi obat-obatan. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk keselamatan ibu, namun juga demi kebaikan janin yang ada di dalam kandungannya. Ibu hamil yang masih sering mengonsumsi alkohol serta obat-obatan saat hamil akan membuat perkembangan janin menjadi terhambat. Wanita hamil mengalami peluang risiko kehamilan berbahaya yang lebih tinggi, diantaranya ialah cacat lahir hingga FASD, gangguan spektrum alkohol janin. Yang kedua ada stimulasi. Faktor perkembangan otak anak usia dini selanjutnya ialah stimulasi baik sejak dalam kandungan maupun saat anak-anak sudah mulai tumbuh. Ketika dalam kandungan, dengarkan berbagai lagu yang menenangkan seperti musik klasik. Menurut Dr. Utami Munandar, guru besar Fakultas Psikologi Indonesia, terdapat 3 jenis stimulasi yang bisa dilakukan ibu hamil kepada janinnya, yaitu stimulasi fisik motorik dengan cara mengelus perut, lalu stimulasi kognitif dengan bercerita dan mengajak berbicara janin atau mendengarkan musik. Terakhir, stimulasi afektif dengan menyentuh perasaan anak dari hati. Kedua, hubungan antara anak dan orang tua. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anak untuk mengetahui dan mempelajari banyak hal. Oleh karena itu, hubungan antar orang tua dan anak harus dijaga sebaik mungkin karena akan memberi banyak manfaat bagi perkembangan si kecil. Perkembangan otak anak berkembang secara pesat sejak mereka lahir hingga usia 5 tahun. Jutaan hingga miliaran sel akan terbentuk, terurai, dan kembali menyatu. Dalam proses ini, anak-anak mungkin akan mengalami tekanan dan stres, namun mereka tidak bisa menyampaikan dengan baik. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting untuk membimbing dan menemani si kecil dalam usia emas mereka. Keempat, faktor lingkungan. Selain berinteraksi dengan orang tua, hubungan si kecil dengan teman dan kelompok bermainnya juga sangat penting. Bagi anak, memiliki teman adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Anak-anak juga mulai menemukan berbagai hal baru, mulai dari kompetensi sosial, kepercayaan diri, hingga rasa simpati. Kelima, ada kualitas tidur. Kualitas tidur anak mempengaruhi perkembangan otak yang sudah terjadi sejak kecil hingga mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, pastikan si kecil memiliki waktu tidur yang berkualitas. Menurut dokter anak, Dr. Damayanti R. Sujarif, kualitas tidur, terutama pada malam hari, sangat mempengaruhi perkembangan otak si kecil. Pertumbuhan otak ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif si kecil. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika anak tidak tidur terlalu malam. Hal ini dilakukan untuk menjaga hormon pertumbuhan si kecil. Keenam ada kejadian traumatis. Faktor selanjutnya yang ini mempengaruhi perkembangan otak anak ialah suatu kejadian yang menyebabkan trauma. Peristiwa traumatik dapat mengubah struktur fisik otak secara berpikir anak. Kejadian traumatis bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti pertengkaran dengan teman atau saudara, perceraian orang tua, dan lain-lain. Ketujuh, yang terakhir ada ibu yang mengalami stres saat kehamilan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak si kecil yaitu rasa stres yang dialami oleh ibu. Stres saat hamil dapat memperlambat perkembangan otak bayi.
Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh King's College London yang mempelajari pengaruh stres saat kehamilan. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang memiliki tingkat stres tinggi berpeluang mengalami gangguan otak lebih tinggi. Kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Setelah lahir, kegiatan otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan sel saraf dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan antar sel saraf. Stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.